Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas satu persoalan, yaitu tentang apakah bagi seseorang musafir yang melaksanakan perjalanan tapi dengan tujuan ingin refreshing, untuk merefresh otak pikiran, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara mengkosor atau meringkas, teman-teman. Jadi nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu kosor, lalu kemudian bagaimana syaratnya, lalu kita masuk ke pembahasan inti, yaitu apakah bagi orang yang tujuannya hanya refreshing diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara mengkosor atau meringkas jumlah rakaat yang seharusnya 4 pada sholat duhur, asar, dan juga isya, ini hanya melaksanakannya dengan 2 rakaat saja. Kalau maghrib, subuh tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak berjumlah 4 rakaat. Ini khusus, kosor itu khusus untuk yang 4 rakaat. Oke teman-teman, sebelum masuk ke persoalan saya akan membahas terlebih dahulu ya, bahwa syarat untuk mengkosor. Apa itu kosor? Kosor itu adalah melaksanakan sholat fardu ya, dengan cara meringkas jumlah rakaatnya. Yang semula duhur 4 rakaat, ini dilakukan dengan cara 2 rakaat saja. Tapi itu diperbolehkan hanya untuk musafir saja, yaitu orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Itu ya kosor ya, sepintas. Kemudian syaratnya itu kalau kita merujuk pada kitab Fathul Qorib, misal contoh ya, kita rujuk pada Fathul Qorib, itu syaratnya ada 5. Yang pertama, bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang tersebut ini harus tidak bertujuan untuk maksiat. Contoh misalkan kalau perjalanannya ingin ke diskotik, ingin main judi, atau ingin sabung ayam, misalkan ngadu ayam, ya ini nggak boleh seperti itu. Tapi tujuannya adalah selain yang maksiat. Nah, selain maksiat itu bisa halnya tujuan yang wajib. Contoh seperti ingin haji kan termasuk rukun Islam yang wajib, maka boleh. Atau kemudian ingin membayar hutang juga wajib, maka boleh. Atau tujuannya sunnah, yaitu untuk silaturahim misalkan. Jadi menyambung sanak, ini juga termasuk sesuatu yang sunnah, maka diperbolehkan. Atau yang mubah seperti tijaroh, berdagang, ini kan hal yang mubah dilakukan, maka diperbolehkan untuk melaksanakan mengkosor sholat. Nah, intinya adalah ketika tujuan itu bukan untuk maksiat, maka bisa mencakup 3 hal ini. Bisa wajib seperti membayar hutang, menunaikan haji, kemudian bisa sunnah seperti silaturahim, kemudian juga bisa mubah seperti tijaroh ataupun tujuan dagang. Kemudian syarat yang kedua itu adalah bahwa perjalanannya itu adalah harus 16 parsah, teman-teman. Jaraknya harus 16 parsah. Berapa sih 16 parsah itu atau 2 marhala ini? Nanti akan saya cantumkan link ya di video saya yang lain, karena saya sudah membahas tentang jarak parsah. Bentar dulu. Jarak 1 parsahnya itu berapa, sehingga nanti untuk 16 parsah itu berapa, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi, teman-teman ya. Ada video saya tentang menjelaskan itu. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang dilakukan adalah sholat ada, bukan sholat kodok. Jadi ketika melaksanakan kosor di perjalanan itu nggak boleh yang kodok di kosor semua, nggak boleh. Harus yang ada, yang seketika itu dilakukan, bukan yang sudah lewat dulu belum dilakukan kemudian dikodok dengan cara mengkosor di perjalanan. Ini nggak boleh, harus menggunakan sholat ada, atau harus yang sholat di ketika itu atau di waktu itu, bukan sholat yang mengganti sholat yang ditinggalkan di waktu-waktu sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah berniat untuk mengkosor sholat. Ya, jadi harus ada niat kosornya pada sholatnya. Jadi nggak boleh kalau sholat tiba-tiba sholat 2 rakaat saja pada sholat duhur, ini nggak boleh ya teman-teman. Harus ada niat kosornya atau niat meringkas sholatnya. Kemudian misal contoh begini, usolli fardhu duhri biasanya kan arba'a rakaatin ya. Nah, ini teman-teman bisa usolli fardhu duhri rakaataini saja, 2 rakaat. Rakaataini kosron, harus mencantumkan kosronnya itu di dalam hati ya semuanya. Usolli fardhu duhri rakaataini kosron, atau sholli fardhul asri rakaataini kosron, usolli fardhul isya rakaataini kosron, mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Harus ada niat kosornya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tidak boleh bermakmum pada imam yang sholatnya adalah mutim atau menyempurnakan sholatnya, bukan musafir. Jadi kalau kita di perjalanan mampir di masjid, lalu kemudian ingin mengkosor sholat, ternyata kita bermakmum pada orang yang mukim di sana, dan orang yang mukim itu dia melaksanakan sholatnya 4 rakaat, begitu ya. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena
tujuan kosornya hilang dong. Kalau kita sudah berniat untuk mengkosor 2 rakaat, ternyata kita makmumnya pada orang yang sholatnya 4 rakaat, ya jadi kita 4 rakaat lagi, nggak boleh di tengah-tengah salam. Ini haram hukumnya. Maka niat kosornya menjadi batal kalau misalkan kita bermakmum pada orang yang melaksanakan sholatnya itu secara sempurna, yaitu 4 rakaat pada sholat duhur, asar ataupun isya. Oke, jadi itu ya teman-teman, perlu diketahui bahwa hukumnya diperbolehkan dengan 5 syarat tadi. Nah, jadi lagi untuk sholat yang boleh dikosor, ini note saja ya, catatan bahwa sholat yang boleh dikosor hanya sholat yang jumlahnya adalah 4 rakaat duhur, asar, kemudian isya. Tidak boleh untuk sholat maghrib dan juga sholat subuh. Baik teman-teman, dari 5 syarat itu saya akan fokus ke syarat yang pertama ya teman-teman, yaitu bepergian diperbolehkan mengkosor dengan syarat apa? Perginya, saya pinggir jalan jadi suara kendaraan ya. Saya ulang teman-teman ya, bahwa diperbolehkannya mengkosor bagi orang yang melakukan perjalanan, tetapi perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Dimana tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak maksiat itu berarti ada 3 kemungkinan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Nah, kita kembali ke titik permasalahan kita bahwa apakah diperbolehkan orang musafir yang tujuannya untuk refreshing lalu kemudian dia mengkosor sholatnya. Nah, berarti kita kelompokkan dari 3 itu, kira-kira yang mana? Wajibkah? Oh tidak, ya jelas refreshing masa hukumnya adalah wajib. Kalau tidak refreshing berarti hukumnya haram. Nah, ini nggak mungkin masuk ke yang pertama ini. Atau sunnah, tidak ada anjuran ya untuk refreshing. Maka kalau tidak masuk wajib dan juga tidak sunnah, kemungkinan terbesar adalah mubah, yaitu pergi refreshing adalah suatu pergi atau safar yang dihukumi mubah, diperbolehkan, sama seperti halnya dagang. Kemudian di sini saya akan bahas permasalahannya. Saya temukan jawabannya di dalam kitab Hasya Syarqawi Al-Hudhud li Syekh Abdullah Asyarqawi. Ini ada di syarah Hasya. Ini jawabannya saya temukan ada di Hasya Syarqawi milik Syekh atau karya Syekh Abdullah Asyarqawi, juz 1 halaman 253 teman-teman. Silakan yang punya kitabnya tinggal dibuka saja. Ada jawabannya begini, saya akan bacakan dari awal. Qala Syekh Abu Hamid wala yatarakhasu man safara li mujarradi ru'yatil biladi li annaha laysat bi gharadin sahihin. Nah, pada intinya begini, baik yang mubah ataupun yang sunnah ataupun yang wajib itu sebenarnya poin utamanya adalah satu, yaitu ketika perjalanannya itu ada tujuan yang sahih atau yang benar, yang dibenarkan secara syariat. Naik haji dibenarkan secara syariat, silaturahim dibenarkan secara syariat, tijarah itu juga dibenarkan, atau dagang ya, tijarah itu dagang, dibenarkan oleh syariat. Nah, intinya adalah bahwa perjalanan kita harus mempunyai nilai-nilai kemaslahatan pada diri kita sendiri terutama, yaitu tujuan yang positif, tujuan yang sehat, yang dibenarkan oleh syariat. Nah, di sini ada keterangannya begini. Menurut Abu Muhammad atau Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan perjalanan ini tujuannya hanya untuk melihat-lihat bangunan, melihat-lihat benda-benda yang menurut dia penasaran ya. Contoh kayak misalkan saya belum pernah nih lihat Monas secara langsung, kemudian saya penasaran dengan Monas, saya datang ke sana ke Jakarta, lalu di perjalanan saya melaksanakan qashar. Nah, ini menurut Syekh Abu Muhammad, ini bukan menurut saya, bukan menurut saya, ingat teman-temannya, bukan menurut saya, tapi yang saya kutip adalah pendapat Syekh Abu Muhammad. Kenapa? Karena saya tidak berani untuk berkomentar di dalam masalah fikih. Nah, ini harus kita merujuk pada pendapatnya para ulama. Salah satunya yang di sini yang dicantumkan oleh Hasya Syarqawi atau Syekh Abdullah Asyarqawi mengutip pendapatnya Syekh Abu Muhammad, mengatakan bahwa kalau tujuannya hanya untuk melihat bangunan-bangunan yang menurut kita penasaran, kita belum pernah melihat itu maka tidak diperbolehkan melaksanakan qashar sholat, atau sholatnya harus secara sempurna. Kalau duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan juga isya 4 rakaat, tidak boleh di korting menjadi 2 rakaat. Itu kalau tujuannya hanya penasaran ingin melihat bangunan-bangunan yang mungkin belum pernah dia lihat selama ini. Oke. Lalu kemudian qauluhu qala Abu Muhammad Al-Juwaini wa kalamuhu mu'tamadun idza kana alhamilahu alat tanaqqul mujarradar ru'yati. Jadi kalau ini syarahnya mengatakan begini. Kalamnya Abu Muhammad atau Al-Juwaini ini itu sangat mu'tamad atau bisa dijadikan tendensi hukum.
bisa dijadikan tendensi hukum apabila memang musafir tersebut, orang yang melakukan perjalanan itu tujuannya murni hanya untuk melihat bangunan-bangunan yang mungkin dia penasaran dengan bangunan itu. Jadi bukan tujuan yang secara syariat dibenarkan. Maksudnya untuk kosor ya. Kalau perginya ke sana bebas, silahkan mau lihat gedung, misalkan pergi ke Dubai melihat Burj Khalifa misalkan, silahkan. Kalau perginya silahkan. Tetapi yang kita bahas adalah apakah pergi yang semacam itu kemudian boleh mengkosor sholat di perjalanan. Nah ini yang kita bahas itu. Menurut pendapat Al-Juwaini ini kalamnya muktamad ataupun ucapan atau pendapatnya bisa dijadikan tendensi hukum. Dalam arti apa? Orang yang hanya tujuannya untuk melihat bangunan-bangunan semacam itu tidak diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Itu menurut Al-Juwaini. Lalu kemudian beliau mengatakan lagi, ammalau kana al-hamil lahu atanazzuh li izalatil qudarat al-basyariyah awil amrod fayatarakhasu li anna dzalika gharadun sahihun. Nah, kalau seseorang tersebut, orang musafir ini melakukan perjalanannya itu dengan tujuan untuk merefresh pikiran, merefresh otak, merefresh keadaan yang dimana dia mempunyai banyak masalah, banyak kondisi-kondisi runyem dalam hidupnya, banyak kegalauan yang mungkin bisa terobati dengan cara dia melakukan perjalanan refreshing, melihat pantai, melihat ciptaan Allah, gunung-gunungnya, melihat apalagi banyak sekali. Pokoknya tujuan dimana pikiran kita itu bisa terrefresh atau terobati dari kegalauan yang selama ini mungkin kita alami. Itu merupakan gordun atau gorodun sahihun, yaitu tujuan yang positif yang dibenarkan oleh syariat. Karena di sini bahasanya adalah liizalatil kadurat, untuk menghilangkan keputekan, butek pikiran kita, butek otak kita, butuh butuh refreshing, butuh wisata. Maka yang semacam itu menurut Abu Muhammad Al-Juwaini itu merupakan gharadun sahihun atau tujuan yang secara positif dibenarkan oleh syariat. Ini bahasanya sini ada al-basyariyah ya, yang memang manusiawi, orang punya pikiran yang butek, punya pikiran yang galau, yang gundah gulana. Nah ini diperbolehkan untuk untuk mengkosor sholat saat melaksanakan perjalanan dengan tujuan untuk refreshing. Kemudian awil amrod ataupun orang yang sedang sakit ya, kemudian kata dokternya ini harus jangan banyak pikiran, harus tenang pikirannya, kemudian dibawa ke puncak, lalu kemudian melihat pemandangan alam yang begitu indah sehingga sedikitnya mengobati penyakitnya. Itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam tujuan yang soheh dan ataupun yang positif dibenarkan oleh syariat. Tetapi kalau hanya untuk melihat bangunan karena penasaran dan tidak urgen atau urgent, penting sekali, maka itu hal-hal yang memang menurut Abu Muhammad Syekh Abu Muhammad ya, menurut Syekh Abu Muhammad tidak termasuk gorodun sahihun atau tujuan positif yang dibenarkan oleh syariat untuk mengkosor sholat. Kalau perginya silahkan, melihat itu silahkan, tetapi untuk mengkosor sholatnya ini masih dipertanyakan. Oke, menurut Syekh Abu Muhammad malah tidak boleh ya, karena tidak mendapatkan rukhsah keringanan. Oke, mungkin itu saja bisa dipahami teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.